AVR Matsumoto 5 kPa sedang dites. Udah menyala. Suhunya untuk cool brushnya kita tes dulu. Nah, untuk suhu cool brushnya dia 37, 38, masih di bawah 50 derajat, masih oke. Suhu dari transistor PCB nya untuk servonya rendah 34, 33, masih oke. Untuk MCB nya 33, 34, boosternya 34, trapo CT nya untuk CT ampere dia 34. Oke, koneksinya untuk booster sama regulator normal 34 juga. Untuk tampilan di depan voltmeternya menunjukkan 220 volt. Sedangkan output di digitalnya, untuk outputnya bisa kita lihat 2222, masih ring di 2% nya stabilizer outputnya. Oke, untuk yang session kedua ini kita akan mengetes stapel Matsunaga 5 kPa. Nah, kita akan hidupkan dulu powernya. Oh, lupa, ini chargernya apa, colokannya dimasukin. Oke, kita hidupkan. Nah, oke, stabilizer udah hidup. Nah, stabilizer ini udah di outputnya menunjukkan digitalnya 209 volt, 11 volt. Nih, di sisi untuk probe-nya digital outputnya menunjukkan 219 volt. Nah, kita sekarang akan tes suhu dari cool brush-nya, PCB servonya, CT-nya, MCB-nya. Kita akan tes. Untuk suhu dari servonya, cool brush-nya menunjukkan suhu 34. Nah, 34, 33, 33,8. Untuk trapo CT-nya servo menunjukkan 34. Trapo CT-nya untuk catat tegangan. Kemudian untuk PCB-nya, PCB servonya di bagian transistor 33 derajat. Untuk boosternya 32 derajat. Untuk MCB nya 33 derajat. Nah, untuk CT ringnya ini nggak pakai, ini pakai sistem CT ampere langsung tergabung di dalamnya. Nih, di sini 33 sambungannya, ini juga 33. Ini sistemnya servo di dalam ampere meter ini. Ampere meter ini dalamnya ada CT nya, dia langsung terhubung tanpa pakai CT ring. Ini model dahulu jadul.
Nah, untuk voltnya analognya dia menunjukkan 220 juga. Nah, 220. Lampunya udah menunjukkan warna hijau normal ya. Kalau nyala merah berarti overvolt tinggi. Servo ini udah kerja secara normal. Apabila kita sentuh di bagian cool brushnya, ditekan ke atas atau ke bawah ringnya, dia membalikan. Ini kita tekan nih ke bawah. Nah, dia balik. Kita ulang lagi ke bagian kanan. Nah, dia balik. Nah, otomatis kalau mau balik gini, naik turun tegangan akan selalu mengejar terus ke titik 2%-nya dari 220, antara 216 sampai 2224. Kemarin stabilizer ini udah dites pakai gerinda dan bor, menyala secara konstan, dua-duanya bareng. Estimasi setengah jam dia normal, suhunya di 37-38 derajat cool brushnya. Oke, untuk stafel Matsunaga 5 kPa ini saya nyatakan udah oke, karena kemarin udah dites beban. Yang kedua kalinya ini juga kita tes lagi tanpa beban. Suhunya untuk servo motornya sama cool brushnya normal, tidak ada kejanggalan suatu apapun. Biasanya di stabilizer yang model 5 kPa, 7,5 ataupun 10 kPa ataupun 5 kPa ke bawah, itu kerusakan biasanya di servo motor ini yang paling sering. Ini servo motor ini. Kalau waktu yang umurnya panjang lama ya, ini di arangnya brusnya ini. Di sini. Sini ada arang brusnya. Nah, apabila motor nggak diganti secara rutin, estimasi 3 tahun 2 tahun, ini yang kena akan di bagian buatnya ini, PCB ini. PCB ini akan kena. Nah, kalau bebannya pemakaian lebih dari 80% dari unit ini yang rusak biasanya gulungannya. Misalkan pakai melebihi dari 5000 watt atau lebih dari 80%-nya unit ini, dia akan bakar gulungannya ini. Gulungannya ini akan bakar. Nah, untuk beban elemen pemanas ataupun yang lain ya, kalau bebannya dia rutin konstan, karena dia ampernya selalu tetap stabil, dia akan nggak akan turun seperti AC atau kulkas. Starting terus kemudian running dia turun ampernya. Ini kalau model kripto atau elemen, ini yang paling vital di sini nih, di booster nih, dia akan panas nih. Tapi selama tidak melebihi 80% dari unit ini nggak masalah. Tidak lebih dari 4400 watt, dia akan nggak masalah. Kalau dipakainya hampir 5000 ya atau 5000 lebih ya akan bakar unit ini. Banyak yang servis di Eka Jaya stabilizer ini yang model kayak gini ataupun model Jepang, Royal atau model Stapol atau yang lain pun, dari kapasitas kecil maupun besar kebanyakan trouble di PCB motor sama traponya, trapo CT-nya. Tegangannya itu sering masalah. Jadi untuk unit ini stafel Matsunaga ini yang 5 kPa ini udah kita tes, saya nyatakan dari pihak Eka Jaya udah oke, siap pakai. Terima kasih.